Sosok dukunnya ketika datang itu gimana tuh sosoknya? Apakah mukanya hancur atau biasa Kalau aja? dari sosok ya tinggi gede ya. Pernah ada yang kecelakaan sampai kepalanya doang diputus masuk ke dalam gerbang rumah. Itu ternyata si dukun itu tuh jadi punya dendam ke kampung yang di rumah aku itu. Jadi dia punya dendam karena dia juga bilang katanya kalian semua butuh ke saya, pengen duit gede digandain gini gini gini, tapi kok saya malah dihakimi. Tapi kejadian horor masih ada gak ketika Tasya itu sama nyokap? Kalau ke mama aku nggak ada, tapi kalau ke aku mah ada terus cewek itu. Halo semuanya, kembali lagi bareng gue Jamal dan sekarang kita ada di segmen Saksi Misteri edisi spesial Halloween. Di Sukabumi pernah ada seorang dukun pengganda uang yang dihabisi oleh sekelompok warga. Dan setelah kejadian itu banyak teror yang terjadi di warga kampung tersebut. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yang dimana ia membeli rumah dari dukun pengganda uang ini dan dia sudah tinggal selama 19 tahun. Nah, kita sapa dulu aja. Di sini udah ada Kak Tasya. Kak Tasya, apa kabar, Kak? Alhamdulillah baik, Kak Jamal sehat. Sehat juga, Tasya. Oke. Tasya ini katanya tinggal di rumah dukun penggandaan uang. Itu tahun berapa? Adalah tahun 2004 waktu aku masih sekolah SD kelas 4. Berapa lama Tasya tinggal di sana? Udah lebih dari 19 tahunan ada. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Masih itu? Masih. Cuman enggak terlalu diisi tiap hari gitu loh. Soalnya aku cuman berdua sama mama. Kadang aku kerja, mama sendiri. Paling mama tuh di rumah sama aku paling seminggu 2 kali gitu loh. Kadang sempet gitu sama mama aku mau dijual, cuman belum ada yang minat gitu loh. Jadi kata keluarga aku itu udah deh gak usah dijual aja, mending buat kita nanti kumpul keluarga deh gitu kan, buat saudara-saudara atau kakak-kakak aku yang di Tangerang gitu loh. Tapi kejadian horor masih ada gak ketika Tasya itu sama nyokap di situ gitu? Sekarang ini. Kalau ke mama aku nggak ada, tapi kalau ke aku mah ada terus cewek itu. Oh, jadi ada sosok lain ya? Iya. Di rumah itu? Di rumah itu yang... Oke, tahan dulu Tasya. Nah, buat teman-teman yang penasaran juga, simak videonya sampai habis. Tapi sebelum itu, buat kalian nih pengen jadi narasumber sama seperti Tasya, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam. Itu ada di @lentaramalam.id. Dan untuk linknya nanti gue taruh di deskripsi. Oke, kalau gitu buat kalian yang penasaran sama cerita lengkap dari Tasya, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi. Saksi Misteri. Kita mulai. Awal mula kejadiannya, jadi aku tuh waktu masih sekolah ya, sekolah SD gitu kan, kelas 4. Aku tuh ada acara keluarga tuh, ada acara nikahan gitu loh. Nah terus kita kan OTW Lampung nih, ke Lampung, kakak aku kan nikahan gitu kan. Nah terus ada gatel apa sih? Oh ini. Iya lanjut ya. Balikan lagi ya? Lanjut aja yuk. Sorry. Nah terus udah dari nikahan kakak aku itu kan ada yang nelpon ya, tetangga, katanya rumah udah dijual aja nih sama kakak tanpa sepengetahuan sama kakaknya mama nih. Otomatis kita cari rumah. Nah kita cari rumah, ternyata kita beli rumah itu rumah bekas dukun penggandaan uang gitu loh. Oh berarti sama kayak Kanjeng Dimas itu ya? Iya. Jadi dia di situ tuh warga sering banyak yang ngegandain uang ke dia. Cuman kesini malah jadi kayak ada yang
seuzon gitulah ya, jadi bikin fitnah, bikin pembicaraan yang enggak enak lah gitu kan. Nah dari situ kan percekcokan dari antara warga sama dukunnya gitu loh. Nah dukunnya mati di rumah itu karena di warga lah bareng-bareng gitu kan. Ada yang bawa api, ada yang bawa kayak benda-benda tajam gitu kan, karena ngerusak nama kampung gitu loh. Karena kebanyakan nipu-nipu orang, jadi si dukun penggandaan uang itu jadi dia dibunuh sama warga di situ. Nah aku beli dong rumah itu, dibeli. Itu rumah udah ada yang beli tuh, tapi nggak ada yang betah di situ. Karena berapa penghuni itu? Udah 3 sebelumnya tuh. Iya. Nah dari situ katanya bekas orang Cina tuh, waktu aku beli tuh itu sama orang Cina juga nggak inilah gitu kan, nggak betah. Nah dari situ otomatis kan aku cuman berdua sama mama ya, karena kita pindahan cuman diantar sama saudara, itu saudara langsung pulang lagi. Nah kita akut-akutin barang, taruh barang di kamar almarhum dukun itu. Oke. Jadi ada boneka tuh ya yang dinyalain on off gitu kan. Harusnya kalau misalkan emang itu bakalan nyala sendiri, kenapa nggak dari pas pindahan di jalan atau pas ditaruh sampai gitu kan. Ini tuh nggak ada siapa-siapa gitu loh. Sedangkan boneka itu nyala dengan sendirinya, on off-nya. Si boneka itu ditaruh di kamar bekas almarhum dukun itu gitu loh. Nah otomatis kan kita berdua takut nih ya. Jadi aku sama mama pergi ke saudara lagi lah, karena kakak-kakakku belum libur ya, lagi pada kerja gitu kan. Dari situ besoknya aku balik lagi dari saudara, aku lanjut sekolah. Pulang sekolah lah, di rumah itu ada ular. Ularnya gede banget ya, ular sanca. Pokoknya tetangga itu lari-lari sampai masuk ke dalam rumah. Tapi pas dicari, ularnya tiba-tiba nggak ada gitu loh. Pas dicari-cari lagi, itu ular ada lagi, otomatis dikejar-kejar lagi dong sama tetangga gitu ya, sama warga. Nah si ular itu ngelewatin jalanan yang ada mobil, motor. Dia kelindes tapi nggak mati ularnya gitu kan. Ya mitosnya kalau misalkan ular gak mati ya katanya itu bukan si ular-ularnya gitu kan ya. Nah dari situ besoknya ada lagi nih kayak kalajengking, kayak suara yang ketawa-ketawa gitu kan di rumah. Jadi banyak gangguan-gangguan yang bikin gak enak lah. Nah dari situ aku sering kesurupan. Sering kesurupan itu karena ada suara orang yang nangis, teriak-teriak deket banget di sini gitu loh. Makanya aku sampai nggak sadar, sampai keluarga aku manggil ustadz-ustadz gitu yang pinter-pinter kayak gitu. Hampir setiap hari aku pasti kesurupan gitu. Untuk yang tadi tuh yang binatang-binatang yang ada di sana ya, itu awalnya itu dari rumah Kalau dari rumah kosong sih memang pasti adalah ya binatang-binatang karena nggak keurus gitu kan. Ini tuh si binatang kalajengking itu ada 2 ya, ada 2. Tapi kita matiin meskipun sambil minta maaf, nggak mati-mati. Makanya kata warga di situ, ya udah deh nggak usah dibunuh, nggak usah gimana-gimana lah takutnya gitu kan, ada apa-apalah kitanya aja lah yang safety, lihat-lihat aja gitu. Iya. Nah dari situ terus aja ada suara yang nangis terus gitu. Mama juga dengar sama semua gitu loh. Jadi mama aku itu kan sendiri banget di rumah kalau aku lagi sekolah. Kadang dia juga suka diganggu-ganggu, kadang dia masuk kamar, ada yang ngetuk-ngetuk pintu, sedangkan di rumah gak ada siapa-siapa gitu loh. Jadi sampai sekarang juga kadang rumah itu kosong aja gitu loh. Kalau kita mau kumpul keluarga, ya kita ada semua di situ gitu loh. Meskipun mama aku sholat apa gimana juga kan tetap aja ada gitu loh. Nah dari situ bukan rumahnya doang yang angker gitu loh. Tapi di depan rumah aku tuh banyak pohon-pohon gede yang udah tua banget gitu ya. Yang jangan sampai ditebang gitu loh. Nah di jalan itu kelihatan orang-orang itu kalau bawa motor malam atau ya siang juga suka ada sih. Jadi ngelihat jalan tuh kayak ada 2 bang. Jadi dia kecelakaan, tapi kecelakaan gak pernah
yang ada yang biasa-biasa aja, pasti parah, kalau nggak parah meninggal di situ juga gitu loh, di depan rumah. Ya banyak yang bilang rumah aku angker lah gitu kan, jalanannya ya udah nggak aneh sih, jalanannya di situ emang dingin banget, adem, jadi kalau mau ngebut-ngebut bawa motor mobil tuh memang enak. Tapi ya itu resikonya, pasti yang ngelihat jalannya pasti kayak ada dua. Nah dari situ pernah ada yang kecelakaan sampai kepalanya doang diputus masuk ke dalam gerbang rumah gitu. Masuk ke gerbang rumah tasnya? Iya, jadi mental gitu kan. Dia kan bawa motor tuh kan, ini rumah aku, ini jalanan ya. Ini kan pohon gede doang. Jadi dia mental bawa motor nabrak. Ya dia kan otomatis dari sana ada mobil, kepalanya kelindes, ya tapi langsung begitu masuk ke gerbang gitu loh, ke deket rumah. Nah dari situ kan banyak polisi ya, banyak yang inilah, maksudnya banyak yang bantu-bantu lah. Nah dari situ kan otomatis udah nggak tertolong ya, udah meninggal gitu kan. Tapi setiap harinya ada terus tuh kecelakaan gitu kan. Sampai-sampai ada juga ibu-ibu yang kepental dari seberang sampai ke seberang lagi gitu loh. Jadi mereka semua, tapi kalau kecelakaan ya wallahualam sih, kita celaka nggak ada yang tahu ya. Tapi mereka kecelakaan itu benar-benar di tempat itu terus gitu loh. Banyak memakan jiwa lah gitu maksudnya. Kayak dulu-dulu juga tetangga kalau gak ada air di depan rumah aku, kayak ada pancuran buat air gitu. Kadang ngelihat di rumahku itu ada tuyul, ada apa gitu. Tapi sempet rame kejadian hilang uang warga di situ. Tapi bukan perampok, bukan apa gitu loh. Jadi gitu. Jadi rumah itu tuh udah terlalu gimana ya, tua banget lah kalau disebut ini ya. Dingin banget juga di tempatnya kan. Nah kan waktu itu kan teman aku mau ke rumah. Nah dari situ pas mau ke rumah itu dia kecelakaan ya. Kecelakaan. Terus aku nggak tahu dia udah meninggal gitu loh. Karena aku taunya dari orang-orang dia meninggal itu masih sore ya. Cuman aku ngelihatnya posisi di situ ada gitu loh, di depan muka aku gitu, di depan rumah ada gitu kan. Nah terus yang nampakin siapa dong gitu kan. Nah pas ngedenger dari tetangga sama saudara-saudara bahwa temen aku itu kecelakaan mau arah ke rumah aku, ya aku shock dong ya, panik langsung kan. Nah aku dari situ kesurupan lagi lah katanya, aku minta kopi lah, minta rokok lah gitu kan. Nah dari situ si teman aku itu yang meninggal itu sempat bilang bahwa dia itu di jalan bawa motor arah ke rumah aku itu bukan kayak kecelakaan di jalan atau ada kendala motor, bukan. Tapi karena dia ngelihat sosok dukun yang di rumah aku itu. Itu tahu dari mana? Apanya? Kesaksian dari teman, kan udah meninggal. Iya kan, jadi nggak langsung meninggal, dia kecelakaan tuh. Jadi dibawa dulu ke rumah sakit. Oh sempet cerita? Iya sempet cerita dulu. Dia dibawa ke rumah sakit tuh sempet cerita, karena dia meninggal itu kan ini kepala yang kebentur. Jadi dia nggak bisa tahan lama karena nggak kuat, udah sakit banget gitu loh. Sampai bocok, sampai bolong dikit ininya gitu loh. Karena kepala belakang banget gitu kan. Ya memang posisi teman aku itu yang memang suka ke rumah terus gitu loh, mau aku nggak ada atau lewat juga dia suka mampir terus. Sedangkan aku ngelihat dia masih ada gitu kan, ngelewat nih, kok dia lewat sih, biasanya juga ke rumah dulu, tapi dia senyum biasa ngelihat. Cuman ya mungkin nggak tahu akunya firasat, dia nggak tahu gimana. Pokoknya saudara-saudara langsung ngomong sama tetangga bahwa dia itu udah kecelakaan gitu. Jadi aku ngelihatnya itu kena apa ya, jadi sebelum dia meninggal aja dia tuh udah ada lah gitu. Ya kayak arwah-arwah gitulah gitu, dia ngeliatin aku senyum gitu doang. Nyatanya ya meninggal gitu, ya aku juga kaget. Nah sempat cerita ke keluarganya itu, ke mamahnya, dia kecelakaan itu ngelihat sosok dukun itu, hantu dukun itu. Ya jadi dia tuh nggak langsung meninggal, jadi cerita dulu ke orang tuanya juga cerita lagi ke aku sama ke keluarga. Nah dari kejadian itu pas dia udah meninggal, si teman aku ini, aku kesurupan lagi.
Pas aku kesurupan lagi, ternyata si dukun itu tuh jadi punya dendam ke kampung yang di rumah aku itu. Jadi dia punya dendam karena dimatiin sama warga gitu kan. Karena dia juga bilang katanya kalian semua butuh ke saya, pengen duit gede digandain gini. Tapi kok saya malah dihakimi, dia bilang begitu kan. Jadi otomatis dia meninggalnya juga kayak punya rasa dendam gitulah gitu. Jadi dari situ neror lah ke warga yang di kampung aku. Itu tadi yang soal dia bilang kalau dia punya dendam itu pas dia kesurupan. Pas aku kesurupan. Bilang kayak gitu tuh. Iya, pas posisi aku kesurupan itu kan aku lagi diem di luar ya di kursi. Otomatis kan tetangga pada ada semua gitu. Jadi otomatis mereka cerita gitu. Ya dia punya dendam. Pas aku kesurupan itu ya kepengennya dia tuh diselamatin lah gitu loh. Maksudnya diselamatin itu dalam artian ya pengennya semua warga di situ tuh jangan terus-terusan kalau ada yang celaka atau yang tabrakan nyalahin ke gara-gara dukun inilah, ngelihat dukun inilah. Jadi dia nggak mau gitu loh. Jadi seolah-olah dia juga pengen tenang, nggak mau setiap yang ada kecelakaan atau ada musibah pasti disangkut pautinnya nih gara-gara ngelihat dukun nih arwah, nah kan kayak gitu. Nah cuman udah kejadian dari yang tabrakan temen aku sampai meninggal, terus aku kesurupan sampai kita ada inisiatif untuk nyelamatin rumah ya. Jadi pengajian gitulah, di ngajiin. Oke lah di ngajiin gitu kan. Cuman yang di jalanan ini kan beda lagi nih kalau mau di ngajiin. Soalnya jalanan itu juga emang angker banget gitu loh. Dari sebelum aku ngisi rumah di situ juga memang warga tuh banyak yang bilang pengennya jalanan itu tuh di ngajiin, diselamatin gitu. Soalnya banyak banget korban yang meninggal atau kecelakaan di situ gitu. Jadi tapi tetangga aku bilang belum ada yang mau gitu, ya mungkin ada resikonya ya nggak tahu gimana gitu kan. Dari situ ya udah mulai ngaji kesini ya sempet 1-2 hari lah nggak ada tragedi apa-apa lagi. Cuman pertama tuh mama aku lihat malam-malam tuh pas waktu mau sholat isya, dia lihat si dukun itu ada di deket pintu kamar lagi berdiri. Meskipun dia mama aku sholat gitu kan ya apa gimana ya, dia juga kalau ngelihat kayak gitu kan kaget juga kan. Dari situ ya kita sempet cabut dulu lah, nggak tidur di rumah aku sama mama aku tuh, malah nginep dulu gitu di saudara gitu loh, karena kita takut itu hampir setiap hari. Sedangkan yang jagain rumah itu tuh sebenarnya cewek juga ada, kayak sosoknya kayak Kunti gitu, tapi dia ngejaganya diemnya di deket dapur, deket kamar mandi. Berarti ada 2 sosok nih? Ada 2 sosok. Jadi kadang ya dukun itu yang sering teriak-teriak gitu kan, ke kuping aku deket banget. Kadang si cewek itu juga gitu loh. Kadang aku mau tidur pintu nggak ditutupin juga ada lagi duduk gitu. Dari situ aku sama mama udah bingung, tadinya ada rencana mau pindah rumah karena nggak nyaman gitu loh. Nah kata teteh aku itu bilang jangan dijual lah, kalau mau dikosongin ya kosongin aja, tapi kita ada saatnya kumpul keluarga ya di situ semua gitu loh. Jadi semua udah diselamatin juga, tapi tetap si sosok cewek itu tuh ngedeketin aku terus gitu. Jadi aku tuh kalau kesurupan pasti bilangnya berisik gitu aja. Karena dia tuh teriak-teriak banget di kuping. Kadang minta tolong, kadang nangis-nangis gitu loh. Biasanya kalau di rumah pas kesurupan itu diselamatin sama siapa? Akunya. Ustadz gitu. Oh, selalu datang gitu ke rumah? Selalu datang. Kadang kalau nggak ada ganti ustadz lagi, ada yang cewek gitu. Ya di ngaji-ngajiin lah gitu. Aku tuh pernah nggak sadar-sadar sampai 4 jam karena ya aku kemasukan yang dukun itu. Sampai aku lemes gak bisa gimana-gimana, sampai aku disadarinnya juga di lempar air gitu. Sosok dukunnya ketika datang itu gimana tuh sosoknya? Apakah mukanya hancur atau biasa? Kalau dari sosok ya tinggi gede ya, badannya gede banget gitu. Kalau untuk luka-luka nggak ada sih, cuman ya pucat doang. Tapi matanya kan belotot jadi kayak yang melotot kan gitu.
Makanya kadang aku lihat juga kadang ya merinding gitu kan. Perasaan kita nggak ganggu tapi dia muncul terus gitu. Karena itu rumah udah terlalu kosong lama juga sih. Kalau ke warga pernah ada cerita apa? Ya warga paling lihat kayak tuyul-tuyul gitu. Sampai katanya hilang uang, ngelihat ada cewek lah gitu. Jadi sering rame lah maksudnya. Yang ngomongnya juga udah bukan 1-2 gitu. Jadi dia itu maksudnya gini, si dukun itu sering ngeganggu itu. Jadi dia tuh pengen, ya yang tadi aku bilang, pengen disempurnain itu. Dia nggak mau ada yang setiap yang kecelakaan atau ada yang meninggal disangkut pautin, ya itu katanya diganggu sama dukun, diliatin sama dukun. Nah itu makanya dari di situ dia pengen disempurnain itu ya, kepengen mah gitu ya, kita semua itu jangan tiap ada masalah, tiap ada tragedi apa-apa jangan disangkut pautkan dengan ini arwah dukun ini nih, yang ini nih. Jadi dia nggak mau. Jadi dia juga ke satu ya, mungkin karena dia sering neror itu ya, saking dendamnya ya gitu kan. Ya kan namanya makhluk kayak gitu kan, ada yang jahat, ada yang gimana sih, beda-beda sih ya, kita nggak tahu. Cuman ya itu yang pengen diselamatin teh, dia nggak mau disangkut pautin sama semua warga gitu loh. Jadi nggak mau disalahin terus gitu. Dari situ alhamdulillah mulai nggak ada perbincangan obrolan apa-apa lagi sih. Nggak ada yang bilang gara dukun ini nih, gara ini nih, nggak ada lagi. Dari situ ya paling cuma nampak-nampakin doang, tapi udah nggak ada lagi sih gitu. Cuman ya si sosok yang cewek itu mah emang penunggu rumah itu gitu loh. Kalau masalah dukun yang untuk diselamatin itu ya udah mulai agak beres lah, udah nggak ada gangguan apa-apa lagi. Ini walaupun udah lama ya Tasya ya, tapi pada saat dukun itu dihabisi sama warga, itu sempat masuk berita gak sih? Kalau masuk berita sih kayaknya masuk, tapi nggak langsung ke yang viral gitu nih. Jadi kayak yang di swasta gitu, kayak yang biasa aja. Cuma selewat koran, iya, di koran-koran ya? gitu. Iya, dulu ada. Karena kan itu dukunnya kan terkenal banget gitu loh. Dari mana-mana tahu gitu loh. Jadi otomatis pas kejadian dia meninggal dibunuh sama warga itu rame banget gitu. Pernah gak ada warga yang udah ketipu nih sama dukun tersebut? Iya. Itu datang lagi gitu? Oh, nggak ada sih, nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada. Cuman ya kalau masalah kecelakaan depan rumah itu mah sering masih terus ada gitu loh. Oke. Ini berarti dukun pengganda uang ini itu ada sebelum yang dukun si Kanjeng Dimas itu ya? Iya, ada. Oh, sudah ada tuh dari dulu. Udah ada. Lebih terkenal dulu yang sebelum Kanjeng Dimas itu? Iya, itu. Nah, ini Tasya tahu cerita soal dukun yang dihabisi warga ini sebelum pindah ke rumah atau pada saat Tasya ini udah pindah ke rumah tersebut? Udah pindah pindah rumah. Udah pindah rumah. Cuman sebelum pindah rumah ya memang ada selintingan yang masuk lah gitu. Bahwa dukun itu nipu, terus dimatiin gitu, ada. Cuman aku nggak terlalu nggak terlalu disimak, nggak mau tahu gitu loh. Karena aku nggak percaya kayak gitu. Cuman pas posisi aku pindah, ya tetangga ceritanya semua kayak gitu. Dan ngalamin kejadian itu. Dan ngalamin nggak lamanya kejadian gitu. Nah, Tasya ini sempat tahu nggak sebenarnya apa sih yang terjadi ketika dukun penggandaan uang itu tuh, triknya itu atau caranya itu gimana? Caranya yang menurut warga yang diomongin sama aku semua itu kayak ibarat kayak gini, 5.000 bisa jadi 500.000. Nah kayak gitu. Cuman ada yang percaya, ada yang enggak. Ya kalau misalkan ada yang percaya ya banyak yang bilang berarti dia dihipnotis lah gitu kan, atau apa. Dihipnotis itu kayak gimana? Ya dihipnotis, jadi dia posisi diri di dukun itu tuh dia percaya aja bahwa duit itu 5.000 langsung jadi 500.000 di depan mata dia gitu. Padahal loh. Padahal ada fisiknya. Padahal gitu. Pas dia udah balik ke rumah itu bukan apa-apa gitu loh. Jadi kayak daun gitu. Gitu. Oh gitu. Iya. Tapi wallahu alam banyak yang bilang juga ada yang langsung jadi
nyata gitu. Hmm. Ya nggak tahu sih, penglihatannya kan nggak tahu ya kalau nama caranya ngehipnotis mau gimana nggak tahu. Atau Jadi mungkin yang gitu. cuma 1-2 yang benar, tapi ya 80 orangnya ya Iya, itu nggak benar gitu iya, mungkin gitu. ya. Ya. Oke, Tasya ada lagi yang mau ditambahin atau ada cerita lagi? Kalau cerita itu yang kontrakan, yang kosan itu. Oke, paling next lah. Next. Kita undang lagi Tasya untuk Iya. sini ya. Dan ya udah, untuk video kali ini gua tutup. Gua Jamal dari Lentera Malam dan Tasya. izin pamit. Bye.